Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Ilmiah Al-Fauzi. Saya dari MPI, Manajemen Pendidikan Islam, kelas 2A. Saya di sini akan menerangkan mata kuliah Filsafat Manajemen Pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UTSD. Materi yang saya ambil yaitu yang berjudul Sejarah Perkembangan Ilmu, Landasan dan Karakteristik Berpikir Filsafat. Poin yang pertama, saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu. Sejarah adalah suatu rentetan kejadian yang berlangsung di dalam kehidupan manusia. Rentetan kejadian tersebut tidak terjadi secara kebetulan, namun berlangsung dalam kesengajaan. Ciri khas objek sejarah adalah rentetan kejadian yang selalu bergerak menuju perkembangan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sejarah dapat dikatakan sebagai suatu sistem rentetan kejadian yang bersumber dari kesadaran, dengan objek khusus yaitu kesadaran tentang perlunya perubahan-perubahan demi perkembangan dan kemajuan bagi kehidupan umat manusia. Peristiwa sejarah yaitu peristiwa yang terjadi sepenuhnya atas kesengajaan, karena itu sesuatu yang selalu berlangsung menurut suatu perencanaan. Sejarah selalu bersifat rasional dan empirik. Oleh karena itu, sejarah adalah persoalan khas manusia. Sejak keberadaannya, manusia adalah satu-satunya makhluk yang menciptakan sejarahnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya perubahan yang dibuat secara sistematik dari zaman ke zaman. Dengan sejarahnya, manusia semakin sadar bahwa dirinya adalah makhluk yang mampu mengadakan perubahan. Dengan sejarahnya pula, manusia berusaha mengubah dirinya untuk semakin menjadi dirinya sebagai makhluk yang sesuai dengan kodratnya. Sehingga jelaslah bahwa sejarah berisi tentang segala macam peristiwa yang secara dinamis, kuasalitis, berkumulasi menuju ke waktu mendatang. Francis Bacon melihat ilmu atau filsafat sebagai salah satu hasil pemahaman atau belajar manusia melalui pemikiran. Berdasarkan objeknya, ilmu atau filsafat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, filsafat Tuhan atau teologi rasional atau alamiah. Yang kedua, yaitu filsafat alam. Dan yang ketiga, yaitu filsafat manusia. Teologi alamiah merupakan pengetahuan tentang Tuhan yang dapat diperoleh melalui cahaya alam dan perenungan tentang hal-hal yang diciptakan oleh Tuhan, yang mengungkapkan tentang adanya Tuhan dan sifatnya, serta ditambah dengan ajaran tentang malaikat-malaikat dan roh. Dorongan ingin tahu sebagai hasrat alamiah manusia merupakan entry point bagi lahirnya segala ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kelahiran ilmu pengetahuan akan selalu diawali oleh rasa keingintahuan manusia akan segala sesuatu. Apa yang diketahui manusia disebut pengetahuan. Ilmu yang mengkaji pengetahuan manusia disebut filsafat pengetahuan. Kunto Wibisono mengatakan ilmu ini lahir semenjak Immanuel Kant 1724-1804 Masehi, menyatakan bahwa filsafat merupakan disiplin ilmu yang menunjukkan batas-batas dan ruang lingkup pengetahuan secara tepat. Ilmu ini sebagai kelengkapannya mempunyai 4 sarana untuk mengkaji pengetahuan manusia, yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Bahasa digunakan untuk menyampaikan isi pikiran kepada orang lain dengan didasarkan pada proses logika
deduktif, dan induktif. Matematika berperan membantu berpikir deduktif, sedangkan statistika berperan membantu berpikir induktif. Sejarah dapat dilihat dari segi kronologis dan geografis. Untuk itu, bisa dilihat dengan kurun waktu di mana sejarah itu terjadi. Dalam setiap periode sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menampilkan ciri khas atau karakteristik tertentu. Tetapi dalam pembagian periode ada beberapa perbedaan dalam jumlahnya. Untuk memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan yang secara mudah, di sini telah dilakukan pembagian atau klasifikasi secara garis besar. Ada penjelasan singkat dari masing-masing periode, tokoh yang berpengaruh, dan karya-karya mereka. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yang ketiga, zaman pertengahan. Yang keempat, zaman Renaissance. Yang kelima, zaman modern. Yang keenam, zaman kontemporer. Filsafat ilmu berfungsi menyelidiki dan mengkaji berbagai macam sumber pengetahuan. Di dalam filsafat pengetahuan disebutkan sumber-sumber pengetahuan manusia, yaitu akal, panca indera, akal budi, dan intuisi. Manusia melalui sumber-sumber ini mengenal 3 model pengetahuan. Yang pertama, dengan model secara sadar dan berkelanjutan, orang menempuh cara untuk menguasai serta mengubah objek melalui upaya-upaya konkret dan secara langsung menuju ke arah kemajuan atau perubahan atau pembaruan. Yang kedua, dengan cara mengasingkan diri secara fisik maupun rohani, orang yang seperti orang bertapa di suatu tempat untuk mendapatkan wangsit yang dianggap sebagai petunjuk untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, yaitu dengan membungkus objek yang dijadikan sasaran, yaitu dengan memperdahnya ke sesuatu yang ideal sehingga terwujud apa yang disebut nilai-nilai seni, sastra, mitologi yang bermuatan etik atau moral. Yang model pertama disebut pengetahuan ilmiah, model kedua disebut pengetahuan non-ilmiah, dan yang terakhir model ketiga disebut pra-ilmiah. Poin kedua adalah landasan berpikir filsafat. Filsafat memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap cabang ilmu pengetahuan. Demikian pula halnya dengan pendidikan. Ketika filsafat membahas tentang ilmu alam, maka diperolehlah filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dasar dari hukum, maka terciptalah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji masalah-masalah dasar pendidikan, maka terciptalah cabang filsafat yang bernama filsafat pendidikan. Jadi, setiap bidang ilmu mempunyai landasan-landasan filsafat. Masing-masing unsur-unsur esensial dalam landasan filsafat pendidikan ada 3 yang utama, yaitu landasan ontologi, landasan epistemologi, dan landasan yang terakhir adalah landasan aksiologi. Kata ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada atau yang ada. Berdasarkan landasan ontologis, filsafat mempersoalkan tentang ciri khas dari ilmu pengetahuan,
yang mencakup segala jenis ilmu pengetahuan. Bila dibandingkan dengan berbagai macam pengetahuan dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia, secara ontologis juga perlu dipersoalkan tentang lingkup wilayah kerja ilmu pengetahuan sebagai objek dan sasarannya, serta perlu diketahui tentang target dari kegiatan ilmu pengetahuan yang ingin diusahakan serta dicapainya. Kata epistemologi berasal dari bahasa Yunani yang artinya knowledge, yaitu pengetahuan. Kata tersebut terdiri dari dua suku kata, yaitu logia artinya pengetahuan dan episteme artinya tentang pengetahuan. Jadi dapatlah dikatakan bahwa epistemologi merupakan pengetahuan tentang pengetahuan. Yang selanjutnya adalah landasan epistemologi memberikan dasar pembahasan tentang cara kerja ilmu pengetahuan dalam usaha mewujudkan kegiatan ilmu atau ilmiah. Di sini perlu dijelaskan langkah-langkah metode-metode ilmiah pengetahuan dan sarana yang relevan dengan sasaran serta target kegiatan ilmiah yang dilakukannya. Dari kata aksiologi yang berasal dari kata axios yang berarti bermanfaat. Ketiga kata tersebut ditambah dengan kata logos yang berarti ilmu pengetahuan, ajaran, dan teori. Landasan aksiologis menjadi dasar pembahasan untuk menemukan nilai-nilai yang terkait dalam kegiatan ilmiah. Selain nilai kebenaran, perlu disadari adanya berbagai nilai kegunaan yang dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan sebagai implikasinya. Sebagai yang memiliki nilai kegunaan, ilmu pengetahuan memiliki nilai netral yang baik dan jahatnya sangat tergantung pada manusia yang mengoperasikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam segenap proses penyusunan pengetahuan yang benar. Sedangkan aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang ditinjau dari sudut kefilsafatan. Dengan demikian, ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Sedangkan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori. Dan yang terakhir, aksiologi adalah kajian tentang nilai ilmu pengetahuan. Poin ketiga ialah karakteristik filsafat. Karakteristik dasar filsafat oleh Jan Hendrik Rafrum diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu yang pertama berpikir radikal, yang kedua mencari asas, yang ketiga memburu kebenaran, yang keempat mencari kejelasan, dan yang terakhir adalah berpikir rasional. Yang pertama berpikir radikal. Berpikir secara radikal adalah karakter utama filsafat, karena filosof berpikir secara radikal. Maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Yang kedua, mencari asas. Karakter filsafat berikutnya adalah mencari asas yang paling hakiki dari keseluruhan realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. Yang ketiga, memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dan diuji kembali meraih kebenaran yang lebih hakiki. Yang keempat adalah mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Yang kelima yaitu berpikir rasional.
berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Dan masih ada lagi beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri khas filsafat, yaitu memikirkan sifat-sifat umum, hidup dalam kesadaran, bersifat toleran, dan bersifat subjektif. Yang pertama ialah memikirkan sifat-sifat umum. Sebagai yang diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang umum. Yang kedua, hidup dalam kesadaran. Meminjam istilah René Descartes, cogito ergo yang berpikir maka saya ada. Kalimat ini menegaskan bahwa filsafat itu memiliki ciri selalu hidup dalam kesadaran. Aristoteles menengarai bahwa keberadaan adalah sumber yang melahirkan filsafat. Yang ketiga adalah bersifat toleran. Orang yang hidup dalam kesadaran bersifat filosofis, maka selalu hidup dengan aktivitas rutin dan disibukkan oleh pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Ia tidak punya waktu untuk berpikir secara filosofis. Pemikiran filosofis menerima kritikan dari luar, bahkan secara internal maupun kritik internal. Maka menjadi ciri khas pemikiran filsafat adalah bersifat terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan atau pemikiran yang berbeda. Yang keempat, bersifat subjektif. Pemikiran filsafat itu menjadi milik filsuf itu tersendiri. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi dalam menjawab teka-teki yang tidak ada habis-habisnya karena bersifat metafisis. Walaupun jawabannya sering berlawanan. Namun, dengan pengalaman apapun tidak dapat memvonis mana yang benar dan mana yang salah. Karena konsepsi filsafat benar-benar asli tidak bisa digugat. Konsepsi ini bisa diserang dengan konsepsi lain, tetapi tidak dapat dikalahkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.